Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Qurrata Ayun dengan NIM 243006, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Jombang Angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Najmuddin Mayaba, SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya rancang, yaitu Canva Infografis Interaktif pada materi Demokrasi berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk peserta didik kelas 11. Media pembelajaran yang saya pilih adalah Canva Infografis Interaktif. Alasan saya memilih media ini karena materi demokrasi berdasarkan UUD NRI tahun 1945 merupakan materi yang cukup banyak, memuat konsep-konsep abstrak seperti perubahan konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi, serta penerapan pasal-pasal UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila materi tersebut hanya disampaikan melalui metode ceramah atau membaca buku, peserta didik cenderung merasa bosan sehingga sulit memahami isi materi secara mendalam. Canva menyediakan berbagai template infografis yang menarik, mudah digunakan, serta dapat diakses melalui laptop maupun handphone. Dengan bantuan media ini, informasi yang panjang dapat disajikan dalam bentuk visual, sehingga lebih menarik, mudah dipahami, dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, media ini juga mendukung pembelajaran berbasis proyek atau problem-based learning, karena peserta didik dapat menghasilkan produk berupa infografis hasil analisis mereka. Tujuan penggunaan media pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama, membantu peserta didik memahami materi demokrasi berdasarkan UUD NRI tahun 1945 secara lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis praktek demokrasi yang terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, melatih kreativitas peserta didik dalam menyajikan hasil analisis ke dalam bentuk infografis yang menarik. Dan yang terakhir, meningkatkan keterlibatan peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan menyenangkan. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik mampu memahami konsep demokrasi berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik juga diharapkan mampu menganalisis praktek demokrasi yang terjadi di lingkungan sekitar, menghubungkannya dengan pasal-pasal dalam UUD 1945, kemudian menyusun hasil analisis tersebut ke dalam bentuk infografis sebagai produk pembelajaran. Nah, dengan demikian, peserta didik tidak hanya menghafal materi, akan tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah merupakan media pembelajaran yang saya rancang menggunakan aplikasi Canva. Media berbentuk infografis digital berukuran A4 dengan tampilan yang sederhana namun menarik. Warna utama yang digunakan adalah merah dan putih sebagai simbol identitas nasional Indonesia. Pada bagian atas terdapat judul, selanjutnya terdapat bagian deskripsi praktik demokrasi, dan juga terdapat analisis yang menghubungkan praktik tersebut dengan pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Dan di bagian akhir terdapat simpulan serta rekomendasi. Materi yang dimuat dalam media ini adalah demokrasi berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai pengertian demokrasi, periodisasi konstitusi di Indonesia, perubahan UUD NRI tahun 1945, serta contoh praktik demokrasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Peserta didik kemudian diminta mengamati salah satu praktik demokrasi, misalnya pemilihan ketua OSIS atau musyawarah kelas. Setelah itu, peserta didik menganalisis apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945 berdasarkan alasan yang mendukung analisis tersebut. Nah, seluruh hasil analisis itu kemudian dituangkan ke dalam bentuk infografis menggunakan Canva. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendownload aplikasi Canva melalui Play Store dengan diketikkan di kolom pencarian Canva. Setelah itu kita tunggu sampai dia mengunduh.
Selanjutnya setelah terunduh kita klik buka. Terus setelah itu nanti kita akan login menggunakan akun Gmail. Nah, seperti ini tampilannya. Terus kemudian custom dokumen A4 potret, dan kemudian kita tunggu, klik template, kemudian kita cari education infographic atau modern education infographic. Kemudian kita cari yang sesuai, lalu kita edit sesuai dengan yang ada di LKPD, seperti mengganti tulisan judulnya, terus kemudian mengubah elemen-elemen yang ada, bisa diketikkan melalui elemen dan kemudian diketik seperti Garuda. Nah, kemudian bisa diganti hurufnya, font-fontnya menjadi Montserrat, warnanya disesuaikan menjadi warna merah, dan begitu seterusnya sampai dirasa cukup. Untuk POV guru, nah setelah dirasa selesai, kita klik tombol 3 di atas, kemudian share, dan kemudian berbagi link, dan setelah itu di download. Untuk POV murid, nah kita bisa klik dari link yang diberikan guru, kemudian digeser untuk halaman selanjutnya, dan kemudian bisa diklik template, kemudian dicari school infographic education. Nah, setelah muncul beberapa template, kemudian dicari yang sesuai dan diganti sesuai dengan arahan yang ada di LKPD, seperti menambahkan elemen-elemen dan mengganti seluruh tulisan dan juga isi yang ada di poster infografis. Media Canva infografis memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tampilannya menarik sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, mudah digunakan bahkan oleh pengguna yang belum memiliki kemampuan desain. Yang ketiga, dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop maupun handphone. Yang keempat, mendukung pembelajaran kolaboratif karena dapat dikerjakan secara bersama-sama. Dan yang kelima, hasil pembelajaran dapat dijadikan sebagai portofolio digital peserta didik. Selain memiliki kelebihan, media ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang cukup stabil. Yang kedua, beberapa fitur Canva hanya tersedia pada akun premium. Dan yang ketiga, peserta didik yang belum terbiasa menggunakan Canva memerlukan pendampingan dari guru pada tahap awal penggunaan. Berdasarkan hasil perancangan media yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya Canva infografis interaktif merupakan media pembelajaran yang efektif digunakan pada materi demokrasi berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Media ini mampu membantu peserta didik memahami materi secara visual, meningkatkan kreativitas, melatih kemampuan berpikir kritis, serta menghasilkan pengalaman belajar yang lebih aktif, bermakna, dan menyenangkan. Oleh karena itu, media ini layak digunakan sebagai alternatif pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 11. Adapun saran yang dapat saya berikan adalah guru sebaiknya memberikan pendampingan kepada peserta didik pada saat pertama kali menggunakan Canva. Selain itu, guru juga dapat menyediakan beberapa template infografis agar peserta didik lebih mudah dalam menyusun hasil pekerjaannya. Demikian video presentasi media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Najmuddin Mayaba, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Semoga media pembelajaran yang saya rancang ini dapat memberikan manfaat bagi proses pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penyusunan media. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sabana.